Pengajian kitab Ayyuhal Walad yang sempat libur lama. Tapi kalau anak pondok sudah pernah ya, selama antara Ramadan sampai Ramadan pernah ngaji Ayyuhal Walad, tapi enggak lama. Jadi anak putri dibuka melanjutkan yang bab keberapa, halaman berapa anak putra? Halaman ke-20 anak putri Ayyuhal Waladnya. Sebelum dilanjutkan membaca kitabnya, diingat-ingat dulu bab-bab sebelumnya yang pernah dibaca sebelumnya, bahwa pesannya Imam Ghazali, kita kalau ingin ilmu itu tidak menjadi musuh bagi kita. Nah, ini bagi orang yang mencari ilmu, bagi yang sedang mencari ilmu, bagi ahli ilmu. Kalau ilmu tidak ingin menjadi musuh atau yang menyerang kita, maka ingatlah dengan berapa perkara? Ada berapa perkara yang harus kita jadikan pedoman? 8. Jadi ada 8 perkara yang kita jadikan pegangan ben ilmumu sing mbok pelajari, sing mbok capai itu tidak menjadi musuh atau penyerang utawa sing menjatuhkan kalian. Entah itu menjatuhkan di dunia ataupun di akhirat. Jadi 8 tersebut 4 itu mbok lakoni, 4-nya harus ditinggalkan. Itu halaman 18. Jadi 8 hal yang 4 kerjakan, yang 4 jauhi. Harus hati-hati dari 4 tadi. Kemudian apa saja 4 yang harus ditinggalkan atau yang dihati-hati? Yang pertama apa? Fa'ahaduha, apa yang pertama? Jangan mendebat atau jangan membantah, mendebat hal yang tidak kamu fahami. Jadi kamu nggak paham suatu masalah, tapi kamu mendebatkan masalah tersebut. Karena biasanya wong nek debat pengen mengalahkan yang lain itu artinya apa? Ada unsur riya, ada unsur kesombongan. Karwane nek wis duwe dia paham bab tersebut, ya mau debat uang, debat ahli ilmu sing wis faknya sudah kemampuannya buat debat, karwane awakmu mampu, nah ini nggak mampu, tidak punya kemampuan keahlian dalam hal tersebut tapi debat, nah itu yang nggak boleh. Maka yang pertama yang harus kau tinggalkan itu mendebat atau kamu bahas hal yang tidak kamu paham, apalagi bertujuan untuk menjatuhkan orang lain. Itu ilmu. Kalau punya seperti itu, maka ilmu tersebut menjadi penyerang bagi awakmu dewe, bukan penyelamat. Itu yang pertama. Nah, di dalam tadi pembahasan yang pertama itu panjang lebar, diantaranya ada beberapa penyakit, ya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ada berapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Penyakit ilmu ya, penyakit kebodohan. Jadi wong bodoh, kebodohan itu ada 4 macam. Ya, yang pertama, yang 1 bisa disembuhkan, yang 3 tidak bisa disembuhkan. Ya, ada 3 penyakit kebodohan. Jadi wong bodoh itu macam-macam. Ada telu sing bodone iso, bodone nggak bisa disembuhkan, dan 1 bisa disembuhkan. Yang nggak bisa disembuhkan la yaqbalu ilaja wal baqi la yakbar, ammal ladzi la yaqbalu ilaja, yang pertama mangkana su'aluhu wa i'tiradu, halaman 19. Ini pengulangan jadi dibaca aja. Mangkana su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadihi wa bughdihi. Wong bodoh ya, tetapi dia wis bodoh, ijek duwe rasa
Rasa apa? Hasud. Jadi wis bodoh, hasud sisan. Meskipun iri kepada orang yang berilmu itu boleh, tapi untuk apa? Untuk motivasi biar menjadi punya ilmu seperti wong sing diireni boleh. Jadi awakmu iku meri karo wong sing berilmu boleh. Karena apa? Menjadi motivasi. Aku pengen ilmuku juga luas seperti orang tersebut. Aku nggak boleh kalah, itu boleh. Tetapi kalau untuk menyerang benar benci, bukan karena untuk motivasi, itu penyakit yang tidak akan bisa sembuh. Jadi hasud itu wong iri karo wong liya itu tidak bisa disembuhkan. Artinya apa? Tidak bisa disembuhkan oleh orang lain kecuali awakmu dhewe sing pengen menyembuhkan, ya. Kecuali orang tersebut punya kesadaran, benar-benar sadar, benar-benar pengen menyembuhkan sifat elek itu. Ya, setiap penyakit ada obatnya. Makanya ada dokter. Di sini Imam Ghazali menjelaskan doktere wong bodoh itu siapa? Ulama. Dokternya kebodohan, penyakit bodoh itu dokternya ulama, guru, mursyid, pembimbing. Tapi kalau dokternya wong loro medis siapa? Dokter. Jadi setiap penyakit termasuk kebodohan itu punya dokter. Kebodohan dokternya itu guru, ya. Maka wong bodoh itu termasuk penyakit, bodoh itu termasuk penyakit. Nah, di antara penyakit itu hasud, meri. Kalau meri itu tidak ada dokternya, tidak ada penyembuhnya, meskipun itu seorang ulama, meskipun guru, kiai, ulama, tidak bisa menyembuhkan hasudnya seseorang, meri dengkinya seseorang, kecuali siapa? Orang itu sendiri. Makanya ini awake dhewe kalau punya rasa hasud, kalau yang belakang kira-kira itu, ya, kalau belum bisa aja geger dhewe. Hana, Alvin. Makanya kalau punya rasa hasud, awakmu nek punya ciri-ciri ning atimu duwe dengki ambek wong, tanggane sukses, tanggane berhasil, meri, dengki, maka mumpung belum lagi pengen kok ngene, langsung disembuhkan awakmu sendiri, karena tidak ada dokternya yang mampu. Ini Imam Ghazali pesannya gitu. Layak balu, tidak bisa disembuhkan. Yang kedua apa? Tadi yang pertama penyakit hasud, penyakit dengki. Kemudian yang kedua apa? Antakuna illatuhu minal hamaqati. Dungu itu apa tuh dungu? Dungu itu wis bodoh, sing banget bodoh, wis keras kepala, bodoh, tidak mau menerima nasihat, dinasehati tidak manut, itu namanya hamaqah. Kalau ada yang mengartikan hamaqah itu mendekati apa? Mendekati gila, mendekati wis banget bodone dungu, pekok ya, dungu pekok, bahasa pati pekok. Itu namanya hamaqah. Sampai-sampai Nabi Isa saja mengucapkan inni ma ajaztu an ihya'il mauta wa qad ajaztu an mu'alajatil ahmaqi. Nabi Isa sampai aku nek dikongkon nguritno wong mati lo iso. Tetapi kalau aku disuruh menyembuhkan orang dungu, aku tidak mampu, saking banget kebangetannya wong dungu itu, nggak mau menerima nasihat, dinasehati nggak mau. Padahal Nabi Isa menghidupkan orang mati saja aku mampu, tetapi kalau untuk menyembuhkan wong sing dungu banget dungune, aku tidak mampu. Maka apa yang harus kita lakukan? Hindari saja, percuma dinasehati.
Ya, kamu tugasnya nasihati, wes gak masuk ya sudah. Itu bagi hamakoh yang bingung. Wasalisu bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain amin. Wasalisu, dan yang ketiga, an yakuna mustarsyidan. An yakuna mustarsyidan, seorang murid wasalisu, dan yang ketiga, an yakuna mustarsyidan, seorang murid wa kullu ma la yafhamu min kalamil akabiri, wa kullu ma, dan setiap sesuatu wa kullu ma, dan setiap sesuatu la yafhamu, yang tidak difahami, la yafhamu, yang tidak difahami, min kalamil akabiri, dari ucapan orang yang lebih besar. Artinya apa? Ulama, gurunya. Yuhmalu, menjadikannya, yuhmalu, menjadikannya, ala qusuri fahmihi, pendek pemahamannya, wa kana su'aluhu, pertanyaannya, wa kana su'aluhu, pertanyaannya, lil istifadati, untuk memperoleh faidah. Lil istifadati, untuk memperoleh faedah, lakin yakunu balidan, tetapi tidak mampu. La yudrikul haqa'iqa, tidak bisa menggapai hakikatnya. Fala yambagi, maka sebaiknya tidak, fala yambagi, maka sebaiknya tidak, maka sebaiknya tidak, al-istighalu, sibuk, al-istighalu, sibuk, al-istighalu, sibuk, bijawabihi aidon, dengan menjawabnya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ngendikannya Rasulullah, nahnu ma'asyiral anbiya'i, kami seluruh para nabi, umirna, diperintah,
An-nukalliman nasa, an-nukallima untuk berbicara, an-nukallima untuk berbicara, an-nasa kepada manusia, an-nukallima untuk berbicara, an-nasa kepada manusia, ala qadri uqulihim sesuai kemampuan akal mereka, ala qadri uqulihim sesuai kemampuan akal mereka. Jadi yang tidak bisa disembuhkan lagi itu ono wong, ono murid, ada seorang pencari ilmu, nek dinasehati akabir, artinya apa? Dinasehati gurune, dinasehati wong tuane, dinasehati orang yang lebih tahu, itu nggak paham, tidak mau bertanya. Jadi dia nggak paham dengan nasihatnya gurunya, tapi tidak mau bertanya apa maksudnya. Tetapi justru malah menerima dengan ala kusuri fahmihi, dengan pendek pemahaman, sumbu pendek. Artinya apa? Dia menggunakan pemikirannya sendiri, menggunakan pemahamannya sendiri tanpa memahami apa toh yang dimaksud, yang dinasihati guruku apa. Ini jadi nek ono dinasihati oh gak paham, nggak mau tanya, dikasih tahu nggak mau tanya, tetapi nganggo sak karepe, itu termasuk penyakit, ya, penyakit yang tidak disembuhkan karena wes nganggo jalan pikirannya dewe, tidak menerima nasihat guru nih, gak mencerna apa yang dimaksud guru nih, sing ongap-angop, sing ngontak-ngantok silakan wudhu. Ya, dimaklumi, tapi tetap wudhu, berwudhu hilang, wudhunya ngantuknya tambah ngantuk malah. Ya, yang ketiga apa? Penyakit, termasuk penyakit yang dokternya itu nggak bisa ngatasi. Ayo, gak ono suarane, ayo. Wes gampangnya siapa mau bisa memberi contoh? Siapa yang mau memberi contoh maksudnya yang tiga ini? Ayo. Silahkan dikasih contoh. Wes sehari-hari aja loh sing mbok delokke bendino itu, ayo. Ayo siapa? Enggak ada? Anak putri? Kasih contoh gitu, ayo. Jadi ngaji itu enggak cuman ibu, kalau ngaji kan nggak cuman ibu mau cawakmu rono, ibu mau cawakmu buh maknani buh ora, tetapi ada timbal baliknya. Artinya apa? Ketika ada timbal balik, aku malah seneng ibu. Awakmu ditanya jawab, dikasih kesempatan memberi contoh jawab apa langsung, meskipun itu semampunya. Nah, itu ngaji nggak gitu tuh, nek ngaji ibu mau tok awakmu paham boh enggak? Oh, percuma ibu mau colan. Ayo. Aska, ayo silakan. Ketika diurus abah tidak kebenaran atau tidak paham, tidak bertanya malah mengambil yang lain. Nah itu contoh gampangnya. Tetapi kalau sudah menjadi karakter, jadi mesti dinasehati, wes le awakmu ngaji sing tenanan, saake wong tuamu biayai tenanan. Esok awan sore bengi ning sawah, panas-panas ning sawah gotong pari, gotong korea. Nah, anaknya ning kene yo turut-turut tok. Nah, dia itu enggak paham artinya awakmu ning kene sing tenanan. Lah dia tidak bisa menerima apa yang dimaksud, itu enggak bisa menerima. Bahkan tidak mau menerima. Tidak wis gak mikir wong kemana ning omah ya apa, enggak mau. Karena sudah menjadi jalan pikiranku, alah ini kan aku yuk kewajiban wong tuaku, biaya aku, kewajiban wong tuaku, mondoknya aku, cuman gitu tok, terserah aku hasilnya apa. Itu berarti itu sudah karakter,
ya karakter secara PDW diomongi tetapi menerimanya sakar PDW ya tadi seperti itu juga. Jadi nggak paham sing dinasihati tapi menggunakan jalan pikirannya yang tidak pas dengan nasihatnya. Kalau itu sudah menjadi karakter kebiasaan maka nek dari awal gak mbok sembuhkan sendiri maka akan menjadi kebiasaan yang tidak bisa disembuhkan. Itu 3 hal yang tidak bisa disembuhkan. Sekarang wa ammal maradul ladzi yaqbalul ilaja. Tadi ada 4, yang 3 tidak bisa disembuhkan, yang 1 bisa disembuhkan. Wa ammal maradu, adapun penyakit, artinya di sini penyakit bodoh, kebodohan. Wa ammal maradu, adapun penyakit alladzi yaqbalul ilaja, yang mampu menerima obat atau yang mampu disembuhkan. Wa ammal maradu, adapun penyakit alladzi yaqbalul ilaja, yang bisa disembuhkan. Fahuwa, yaitu an yakuna mustarsyidan, seorang pencari ilmu atau pencari pencerahan hati, atau dimaknai murid gitu aja. An yakuna mustarsyidan, seorang murid akilan, yang mau berpikir, jadi menggunakan akalnya, akilan, yang mau menggunakan akalnya atau berpikir. Ini akilun, sebutannya apa? Akilun, akilan, akilun, akilin, sebutannya apa ini? Akilun, sebutannya apa? Siapa bisa jawab? Ini gak bisa dilihat tuh tulisannya akilun, nggak harus ada alifnya ya. Akilun isim isyarah itu wadzaka, dzalika, hadza, ayo lainnya. Akilun isim fa'il. Kenapa kok isim fa'il? Siapa yang bisa jawab lagi? Mbak Caca benar, isim fa'il. Coba. Ayo coba ditakrifkan, dijelaskan. Ya, bareng-bareng. Akilun, segotnya. Siapa yang bisa menjelaskan takrif sorofnya? Padahal sudah dikasih tahu loh, isim fa'il, tinggal menjabarkan. Ayo, siapa yang bisa menjabarkan? Fa'ilun, segotnya isim fa'il, artinya yang melakukan. Ayo, akilun, segotnya siapa? Ayo. Ayo ini, siapa ini? Kali yang bentar. Akilun. Ya, berakal, berpikir. Tapi Ibu di sini diartikan, Ibu kalau memaknai kitab, ya, nah Ibu menggunakan letterlek, menggunakan sorofnya, menggunakan gramatikal nahunya. Nanti kamu utawi iki iku kurang paham, maka dimaknai secara konteksnya. Konteksnya tadi yang menggunakan akalnya. Kalau dimaknai secara sorofnya apa? Akilun, bareng-bareng. Akilun, sigotnya isim fa'il, artinya yang berakal, ya, yang berakal. Kalau maknai sorofnya gitu. Jadi yang berakal, jadi akilan yang menggunakan akalnya untuk berpikir, ya,
menungso diparingi Allah dengan keistimewaan memiliki akal. Nah, sebagai manusia maka harus menggunakan akalnya. Paham ya? Istighotnya apa akilun? Simfa'il. An yakuna mustarsyidan aklan. Jadi penyakit ya wong bodoh itu masih bisa disembuhkan selama dia mau belajar dan mau menggunakan akalnya. Jadi akal itu dienggo, atine ya dienggo. Jadi belajar bukannya menutup hati ya. Anu juga belajar santri tapi menutup hati dari nasihat. Ya kayak tadi hamakoh tadi wong sing wis gak bisa dinasihati. Tetapi ini yang bisa disembuhkan itu ndekne bodoh tapi tetap merasa dirinya butuh dengan ilmu, merasa dirinya butuh dengan nasihat, menggunakan akalnya dengan baik, itu yang bisa disembuhkan. Yang bisa disembuhkan. Saya jawab mau 1, 2, 3 tok. Padahal ini nasihatnya tentang babnya ini tentang nasihat loh, nasihat santri sing iso nerima nasihat loh. Berarti nasihatnya belum masuk ini. Dinasihati Imam Ghazali ini, kitabnya ini nggak masuk di dalam hati kalian. Berarti nauzubillah, jangan sampai termasuk hamakoh. Mumpung belum nggak mau menerima nasihat. Fahiman yang memahami, la yakunu yang tidak maghlubal hasadi, dikalahkan rasa hasud, wal ghadabi dan marah, wahub, ini di wahubbis syahwati diganti ya, wahubbis syahwati, dan cinta syahwat, wal jahi dan pangkat, wal mali dan harta. Maghlub, coba dilihat kata maghlub. Segotnya apa? Maghlubun. Ayo sing banter. Kalau bisa itu jawab sing banter. Siapa? Isim maf'ul mengikuti wazan. Langsung ke isim maf'ulnya. Apa berarti maf'ulun, isim maf'ulun, segotnya isim maf'ul, artinya yang dikalahkan. Bareng-bareng, maghlubun, segotnya maghlubun, segotnya isim maf'ul, artinya yang dikalahkan. Anak putri semes ngaji maghlubun itu dijelaskan, dijabarkan maghlubun semes ngaji sorof anak putri. Sing banter. Artinya yang dikalahkan. Anak putra. Maghlubun sifatnya isim maf'ul, artinya yang dikalahkan. Jadi uang sing bodoh, tetapi kalau hatinya ini kok ngantuk aja putra, ya Allah, seperti ini wudu nanti diceweri al, nanti dijiwiti loh itu ya. Jadi
penyakit bodoh yang bisa disembuhkan yang gimana? Yang mau belajar, meskipun Yang orang bodoh yang tetap mau belajar, mau menerima nasihat dengan hati lapang, menjalankan nasihat, hatinya tidak dipenuhi atau tidak dikalahkan dengan rasa hasud, marah, seneng, hubbus syahwat. Contohnya hubbus syahwat apa? Syahwat itu bukan berarti lanang wedok, enggak, itu tok loh ya. Syahwat itu enggak ndelokke wong wedok, ndelokke itu bukan syahwat. Tidur itu termasuk syahwat. Syahwat itu artinya apa toh syahwat? Syahwat itu kesenangan nafsune dewe, kesenangan atine dewe, itu namanya syahwat. Ya, maka kalau misal ada laki-laki melihat perempuan, yang nggak boleh itu yang dilihatnya dengan syahwat, ya. Bukan sekedar sama belajar, saling belajar, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang dengan hawa nafsu, yang dengan syahwat, termasuk tidur ngantuk dijiwiti koncone cek seneng ngantuk, padahal ada solusi wudhu tapi cek menangke syahwatnya. Nah, itu termasuk syahwat. Dinasihati waktunya jam belajar, tetapi memenangkan tidurnya berarti memenangkan apanya? Syahwatnya. Itu termasuk magluba hobi syahwah, dimenangkan dengan dia dikalahkan dengan cinta syahwatnya. Mau turu, mau ngelamun, itu termasuk syahwat. Tetapi kalau yang bisa disembuhkan itu la yakunu maglubal hasadi wal ghadabi wa hubbis syahwati. Dia tidak terkecoh. Namanya manusia pasti memiliki syahwat. Mesti pengen seneng-seneng, mesti pengen turu terus. Tapi kan saat ini posisi ada jam belajar, ada itu. Hilangkan syahwat itu. Namanya manusiawi pasti memiliki rasa syahwat. Itu ya, itu yang bisa disembuhkan. Wa yakunu talibat tariqil mustaqimi wa lam yakun su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadin wallahu a'lam bissawab. Sedih-sedih aja ngajiku tapi paham. Ya, untuk penyakit yang bisa disembuhkan, siapa yang bisa memberi contoh? Penyakit bodoh sing iso disembuhkan, langsung angkat tangan, nggak usah sungkan. Ayo, Adef. ada orang bodoh tetapi masih ingin Contohnya ada namanya Hari, ya. ada namanya Mas Alvan. Mas Alvan. Oh, ini Alvan dijadikan contoh, ayo ya Mas Alvan. Ada namanya Mas Alvan. Sebentar. Meskipun bodoh tapi Mas Alvan tetap ingin belajar atau tetap ingin menuntut ilmu. Jadi Mas Adef mencontohkan ada seorang namanya Alvan, ya, tetapi dia termasuk meskipun tidak mampu, ya, meskipun kayaknya kok otakku kok angel mentok, tetapi tetap setiap hari ngaji, dinasehati ngrungokno, dinasehati gelem mendengarkan apa dinasehati manut. Nah, itu termasuk penyakit yang bisa disembuhkan. Awakmu tergantung awakmu pengen penyakitnya disembuhkan iso apa enggak iso? Pengen penyakitmu bisa disembuhkan apa enggak? Berarti solusinya seperti apa? Jadilah orang yang keempat ini yang penyakitnya bisa disembuhkan. Yang ketiga tadi nggak bisa, yang keempat bisa. Berarti hasutnya dihilangi, marahnya dihilangi, syahwatnya dihilangi, ya. Itu ayo dikit aja. Soalnya apa? Kalau nasihatmu terlalu wakeh, nanti nggak bisa diterima malah. Ambil satu lagi anak putri, siapa yang bisa memberi contoh penyakit kebodohan yang bisa disembuhkan? Saputra wes, Saputri ganti. Biasanya anak putri ki suwi, langsung angkat tangan. Karena apa?
ada rasa sungkan, malu, nggak apa-apa, bagus rasa sungkan, rasa malu, tetapi malu yang dimaksud apa? Malu yang ketika bermaksiat, malu ketika guyunya kakaknya kakak, itu malu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk share ilmu, sharing ilmu, saling bermusyawarah ilmu, nggak apa-apa, malah hilangkan malu itu, karena untuk menebar kebaikan. Ayo, anak putri mesti suwi, ayo. Oh, ayo tuh mbak, anak putra lo mau dong ngaco ngake. Gak usah sungkan. Ya kita di sini apa? Belajar bareng, ngaji bareng. Nah, ibu malah sedih nek do sungkan mengungkapkan contoh, mengungkapkan pendapat itu malah saake tidak terungkapkan. Ayo pendapatnya, contohnya. Mbak Syifa wajahnya mau itu tapi sungkan ya. Ayo Mbak Syifa. Iya, tobat, berubah ya. Namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan, tetapi dia mau berubah karena mau menerima nasihatnya, mau merubah kesalahannya dengan wasilah nasihat, karena dia mau menerima nasihat. Sudah, ayuh walatnya ditutup. Sekarang dibuka kitab fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka kitab fikihnya, Safinatun Najahnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amiddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun, adapun ini fasal, adapun ini fasal, ini bab yang menjadi mudin. Tahu mudin? Siapa yang orang tuanya mudin? Ada yang orang tuanya mudin? Mudin itu kalau di desa itu, tapi kalau nggak di Indonesia nggak ada ya, di luar itu siapa aja. Kalau ini di Indonesia ada tugas namanya mudin. Mudin itu yang ditugasi untuk mengurus mayit, mengurus jenazah. Namanya apa? Mudin. Kalau di Surabaya namanya mudin juga tuh Mbak? Iya, sama berarti ya, mudin. Kayaknya ada lagu mudin toh? Ada lagu Pak Mudin gitu ya. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Ibu ingat ada lagu tentang, sama ayo, ini Tohar bisa, coba Tohar. Ada lagu, oh, Tohar tadi ngomong kok. Ada lagu Mbah Mudin minta anaknya itu ya. Siapa yang ngerti lagu Mbah Mudin, Mbah Mudin? Ya itu artinya Mbah Mudin itu artinya apa? Orang yang dipercaya masyarakat untuk mengurus jenazah. Otomatis kalau dipercaya untuk mengurus jenazah, beliau itu paham tentang tata cara mengurus jenazah. Maka di sini tuh sekarang banyak pelatihan-pelatihan dari Kementerian Agama itu melatih kader mengkader siapa yang mau jadi mudin. Makanya lagunya itu Mbah Mudin minta anaknya, berarti itu anaknya seorang yang paham bab fikih, paham bab agama, itu maksudnya. Aqallul kafni. Jadi ini kalian nggak perlu ada belum melakukan pelatihan di kementerian, ini sudah latihan lewat Safinatun Najah, sudah dilatih. Aqallul kafni.
Oh, bab ghusli ya. Oh, berarti belum itu. Aqallul ghusli. Sedikit-sedikitnya memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah itu ada yang aqall, ada yang akmal. Aqall itu yang paling sithik, yes, pokoknya sah. Pokoknya sudah dimandikan, itu yang paling sithik. Boleh juga. Tetapi lebih utama yang akmal, yang paling sempurna. Kamu melakukan ibadah pengennya sing pol sithik apa sing pol sempurna? Meskipun pol sithik itu sudah sah, tetapi ada juga cara yang lebih sempurna. Aqallul ghusli, sedikit-sedikitnya memandikan jenazah. Kemarin dijelaskan kalau ada jenazah, ya ada jenazah harus dimandikan atau boleh diganti dengan tayamum dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kalau yang boleh diganti dengan tayamum yang apa sih kemarin itu? Yang mayit dibakar. Ayo siapa yang masih eling? Kebakaran. Ayo ku, siapa itu? Susah liane Aska. Siapa yang masih ingat? Ayo toh baru kemarin ini. Ayo Dio, anak pondok kali ini loh. TPQ jawab ayo Dio. Ya itu pasti. Terus Mas Noval. Mayit yang kalau kena air badannya. Misal ada mayit yang ketika dialiri air kok ikut mengalir, ikut luntur semua badannya, maka boleh diganti. Biasa juga kebakaran sing wis parah menjadi koyok wis tidak bisa disebutkan ya, pokoknya wis parah, ketika kena air nanti tambah luntur, maka boleh diganti dengan tayamum. Apalagi ayo Mbak Mila. Kalau dia tidak ada mahramnya atau tidak ada perempuan atau sesama jenisnya, misal sing mati wong lanang, oh gak ono wong lanang ning kono, ono wong wedok kabeh, dan perempuan itu ajnabi semua, tidak ada yang mahramnya. Kan ada toh ajnabi sama yang mahramnya. Kalau ajnabi itu yang tidak boleh bersentuhan. Ternyata di situ wong wedok tok uripe dan ajnabi semua, orang yang tidak mahramnya, maka diganti dengan tayamum. Pun itu kalau untuk kehati-hatian mentayamuminya dengan tidak bersentuhan langsung. Wong itu tadi mentayamumi mayat tadi pakai ada apa ini, sarung tangan, ada alasnya, enggak langsung. Begitu juga sebaliknya, nek sing wong mati mau wong wedok ternyata sak kampung atau sak daerah iku lanang tok, dan itu pun tidak ada suaminya, tidak ada kakaknya, ajnabi semua, maka tadi diganti dengan tayamum. Nah ini yang di sini yang bab mandinya. Kalau tayamum kan sama. Sekarang aqallul ghusli, sedikit-sedikitnya memandikan mayit. Ta'mimu badanihi, meratakan seluruh badannya. Ta'mimu badanihi, meratakan seluruh badannya. Bil ma'i, dengan air. Jadi cukup seluruh badannya mbok ratakan, mbok siram kanggo air pelan-pelan ya, karena mayat itu juga merasakan ya. Makanya kalau memandikan jenazah, mengkafani itu pelan-pelan halus. Nah, itu meratakan seluruh badannya dengan air, mbok ratakan wis koyok mandi besar, diratakan semua, terkena air semua, itu sudah cukup. Itu aqallul ghusli, paling sithik. Itu sudah cukup. Tetapi wa akmaluhu, sempurnanya memandikan, ada yang akmal, ada yang paling sempurna.
wa akmaluhu dan sempurnanya memandikan. Siapa yang dimandikan? Dan sempurnanya memandikan mayit an yaghsila, membasuh, an yaghsila membasuh, sau'ataihi kubul dan dubur, sau'ataihi kubul dan duburnya mayit, an yaghsila membasuh sau'ataihi kubul dan duburnya mayit. Wa an yuzila dan menghilangkan, wa an yuzila dan menghilangkan al-qadhara, reget, apa reget? Kotoran. Min anfihi dari hidungnya mayit. Kalian sambil membayangkan ada mayit, ya apa ngedus ini. Siapa yang mau praktek-praktekan? Dulu pas ibu, pas waktu belajar fikih, praktek beneran. Jadi ada yang jadi mayit, yang jadi mayit bukan boneka tetapi temennya sesama teman. Jadi mayit dikafani, beneran dikafani. Wa an yuwaddi'ahu, mewudu'i mayit. Muduni apa bahasa Indonesia? Mudoni, mewudukan mayit. Mewudukan mayit. Wa an yadluka badanahu bisidri, wa an yadluka badanahu menggosok badannya mayit, bisidri dengan daun, wa an yasubba al-ma'a dan menggosokkan air, yasubba mengenakan, artinya apa? Menyiramke gitu aja ya, diganti aja, menyiramkan air berarti ke seluruh badannya. Wa ayyasubbal ma'a dan menyiramkan, atau aslinya sobba itu artinya menempelkan, maksud air ditempelkan, menyiramkan air alaihi kepada mayit salasan 3 kali. Salasan 3 kali. Nah, ini caranya memandikan mayit. Sing paling sithik apa tadi? Bukan cuman menyiramkan, meratakan, sitik tapi roto. Itu sudah termasuk memandikan mayit. Ya, sedikit tapi roto. Tetapi ada yang sempurna. Awak milih yang sempurna apa milih sitik? Nah, jadi nek kabeh mayit dipengen dilakukan dimandikan dengan sempurna. Awak dhewe besok menjadi mayit, ya mesti pengennya dilaksanakan secara mandinya secara sempurna. Ya mesti kan awak dhewe bakal jadi mayit.
semua bakal jadi mayit. Jadi ketika kita mencontohkan sukmin awake dia jadi mayit, nggak usah kaget karena awake dia juga bakal jadi mayit. Wa akmalu sempurnane itu kalau tadi cukup meratakan kuape seluruh badan, begitu juga mandi besar ya. Mandi besar itu sebenarnya nggak harus keramas, nggak harus merendengnya. Keramas itu cuman biar wangi aja ya. Kalau mandi besar kamu itu sebenarnya cukup meratakan. Misal satu kali guyuran, misal seember langsung guyurkan satu kali saja itu sudah sah mandimu. Tapi masuk juga sabunan, masuk juga samponan itu cuman tambahan. Kalau sebenarnya mandinya itu cuman meratakan niat, terus meratakan seluruh tubuh dengan air itu mandi. Bener durung mandine sing mandi besar itu ya. Jadi bukan berarti terus keramas. Apakah keramas itu wajib? Ya. Tambahan saja ben gak bau, gak padet. Nah, begitu juga ini mayit, awakmu meratakan mayit tersebut dengan seluruh tubuhnya dengan air itu sudah termasuk memandikan. Tetapi yang paling sempurna apa yang pertama tadi? Membersihkan kubur dan kubur. Jadi ini rodok saru nggak apa-apa. Jadi cewek isik ya. Fikih itu saru biasa ya. Bukan saru terus saru itu namanya bab fikih biasa. Ini masih belum apa-apa ya. Jadi diceboi, dicawiin dhisik itu mayitnya, jenazahnya, kubulnya, duburnya dibersihkan kotorannya. Nah iso cewek dhewe, ndekne cewek dhewe. Nah apa harus orang lain ya, makanya orang lain yang mencoba. Makanya awakmu aja macam-macam ambek dulur-dulurmu, tonggo-tonggo, dulur-dulurmu kalau tonggo ya, dulur-dulurmu bakal semen sing nyewoki, sing ngedusi pas dadi mayit. Nyewa isi. Terus tadi apa lagi? Menghilangkan kotoran dari irungnya mayit. Iya tadi irungnya ini, irungnya diresik-resik. Barangkali ada kotoran yang tertinggal. Terus memudukan, terus apa lagi? Menggosokkan badannya mayit dengan daun. Jadi ya, mayitnya digosok-gosok tapi pelan-pelan, sok ya pelan-pelan. Terus wa iya subba alma'a alaihi salasan. Jadi disiramnya meratakan airnya 3 kali, 1, 2, 3 ya. Mandikannya boleh menggunakan Air apa? Air kembang. Boleh-boleh saja itu. Orang biasanya kalau di Indonesia menggunakan air dikasih kembang biar wangi bisa, atau dikasih kadang dikasih apa, kapur barus ya, bukan kapur barus apa ya, iya kok ya pakai kapur barus biasanya digunakan kapur barus biar itu bisa saja. Tetapi yang di sini dengan air aja itu sudah cukup dan alat untuk menggosoknya gak sikat ya, kasihan mayitnya, itu sudah cukup. Tetapi kalau memang awakmu sebenarnya jadi mudin pengen dikasih dan ada sabun misal, nggak apa-apa biar nggak itu. Nyatanya ada tuh di Indonesia kan kayak gitu tuh, apa menggunakan gitu. Nah ini yang dimandikan itu adalah mayit yang apa kemarin? Ada mayit yang tidak usah dimandikan. Nah, orang yang mati syahid. Bahkan pendapat ulama ketika orang meninggal syahid itu dikuburkan sesuai dengan baju pas dia meninggal. Darahnya nggak usah dibersihkan karena darah itu menjadi saksi. Makanya pasti Palestina itu kan tinggal kubur gitu aja toh. Para syuhada itu langsung dikubur darahnya masih cuma dikafani saja, ditutup mau kafan, bajunya masih. Nah, itu. Tapi kalau menginginkan untuk bajunya dilepas itu sudah haknya keluarga. Tetapi
baiknya seperti itu. Jadi ada orang meninggal mati syahid, misal berperang memperjuangkan agama Allah tuh sedang belajar, misal sedang belajar apa ya? Kira mau tanya, sedang belajar terus sedang memperjuangkan agama Allah berperang di medan perang, atau ibu yang sedang berjuang untuk anaknya melahirkan anaknya. Nah, itu ketika meninggal, pendapat ulama tidak usah dan tidak usah dilepas bajunya, itu pakai baju itu karena menjadi saksi. Karena mereka itu pada dasarnya masih hidup, mati kan cuma wujudnya di dunia, tetapi dia masih hidup. Ya, makanya luar biasanya seorang mati syahid itu sudah ganjarannya pasti apa? Surga, wes mesti surga. Makanya nggak usah disuceni, nggak usah dia karena sudah suci. Mandikan itu artinya mensucikan. Apa yang mau jeding? Yang mau jeding, ayo boleh yang mau ke jeding. Ngempet itu dari tadi boleh ke jeding. Kalau orang mati syahid terus bajunya dilepas, tapi itu masih ada saksi. Masih aja ya. Syahid itu ya Allah langsung mensaksikan, ya Allah langsung menyaksikan. Paham ya di sini ya? Saya sebelum ke bab lain ada pertanyaan, tapi bukan bab fikih. Dibuka tadi. Al-Qadiri, alal Qadiri, coba dibuka alal Qadiri. Loh, belum ya? Bab apa tuh tadi? Sholat jenazah. Oh ini. Nggak ada di situ berarti. An yagsila, dilihat kata ayyagsila. Siapa yang bisa menarkibkan an yagsila? Yagsila, coba lihat dilihat kata yagsila. Mentarkibkan itu yagsila, sesuatunya apa yagsila? Selain Mbak, ayo yang lainnya lagi. Ya, Mbak Caca sudah menjawab tapi nggak kerungu. Ayo yang lain. Yagsila apa? Sing banter. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kenapa di situ fi'il mudhari? Apa? Ada ciri-cirinya apa? Huruf mudhari'ah. Fi'il mudhari itu dibaca rofa, yaghsala, yaghsilu, fa'ala, yaf'ilu, ghsala, yaghsilu. Nah itu kok yaghsila, padahal fi'il mudhari kan harusnya dibaca marfu'un, dhammah. Kenapa di situ kok ada fathah? Ini Mbak Caca sudah pernah belajar. Yang lain ayo. Kemasukan. Mana amil nawasibnya? Apa? Betul. Jadi ghsala, ayo yaghsilu coba dijabarkan sorofnya, yaghsilu sigotnya 1, 2, 3 bareng-bareng. Artinya dia laki-laki satu sedang atau akan yaghsilu sigotnya fi'il mudhari, artinya dia laki-laki satu sedang atau akan membasuh. Jadi aslinya itu yaghsilu, tapi karena kemasukan an amil nawasib, maka fi'il mudhari yang aslinya rofa diberubah menjadi
berubah menjadi i'rabnya berubah menjadi nasab. Aslinya rofa yaghsilu, kemasukan an berubah menjadi nasab, maka an yaghsila. Itu makanya tarkib. Kalau tadi segotnya yaghsilu fi'il mudhari, artinya dia laki-laki satu sedang atau akan membasuh. Jadi kalau fi'il mudhari itu artinya itu terus menerus. Artinya apa? Ya kalau sedang menjelaskan